Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 15. 6 baris dari atas ke bawah. Tiada menjadikan oleh Allah Ta'ala akan sesuatu itu, melainkan barang yang dikehendakinya akan adanya. Kita ambil contoh. Ini kita kedatangan tamu yang dimuliakan Allah, yaitu Syekh Asal. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan dalam memotivasi umat tentang hafalan Quran dan pemeliharaan, mudah-mudahan kita semua terbuka untuk menguasainya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada hadis Rasul yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Karena orang yang menguasai Al-Quran itu orang yang dipilih oleh Allah. Nih, sama dengan kitab yang kita baca ini, tiada menjadikan Allah Ta'ala akan sesuatu, melainkan barang yang dikehendakinya akan adanya sesuatu itu. Allah jadikan akhi fillah hafizul Quran. Allah jadikan Syekh Asal ini, beliau ini hafal Quran. Nah, Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan kekuatan. Beliau diberikan Allah yaitu menghafal Al-Quran. Usahanya pun luar biasa juga. Berarti ada usaha ikhtiar untuk menghafal Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, Allah kehendaki Syekh Asal hafal Quran. Nah, tapi jangan hanya di situ mengamalnya. Berarti guru udinlah kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki kita nggak bisa hafal Quran. Itu namanya melemahkan usaha ikhtiar. Rasulullah itu selalu di dalam pertolongan Allah. Tapi Rasulullah pun perang pada tegak. Rasulullah ada punya rantai besi, baju besi. Nah, antara usaha ikhtiar dengan pertolongan Allah itu harus seimbang. Di samping beliau diberikan Allah kemudahan dari segi bacaannya, tartilnya, makharijul hurufnya, sifat hurufnya, qalqalahnya, matnya, ikhfarnya, idghamnya, iqlabnya, ilhar syafawinya, idgham bigunahnya, idgham bila gunahnya. Itu tajwid. Nggak bisa sembarang orang Allah berikan, kecuali mulut-mulut yang Allah kehendaki, dari mulut-mulut orang-orang yang kehendaki Allah. Termasuk beliau. Kita bersyukur kedatangan beliau. Kita tadi syekh di belakang, jadi makmum terlambat karena mendadak tadi malam ulun terkejut, dikira nggak ada jadwal ceramah, ternyata ada jadwal ceramah di Simpang 4 Pengaruh lagi. Langsung ulun kira selesai acara, ulun istirahat, ternyata ada. Guru lagi di mana? Nah, istirahat. Ini jadwal pian, lanjut langsung. Setengah jam sampai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan.
Nah, berarti yang menghendaki kita berkumpul pagi ini seperti ini Allah. Dan kita dimudahkan oleh Allah perjalanan kita sampai ke sini. Nah, berarti harus diikut sertakan usaha ikhtiar kita menuju masjid ini. Nah, ketika kita menuju masjid ini, ingat, nah di sini yang penting, Allah menolongi kita. Ada dalam Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu usaha ikhtiarnya, wa iyyaka nasta'in itu hakikatnya. Jangan bermodal wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budunya tidak dikerjakan. Nah, ini yang disebut di sini bahwa dan tiada menjadikan Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala akan sesuatu melainkan barang yang dikehendakinya akan adanya itu. Berarti kejadian apapun yang terjadi di alam semesta ini menunjukkan kejadian itu memang dikehendaki oleh Allah, karena Allah punya sifat kudrat dan iradat, berkehendak. Juga Allah Ta'ala Maha Kuasa. Pagi ini tidak hujan, alhamdulillah. Nampak kudrat Allah menghendaki tidak hujan. Kita diimami oleh beliau, alhamdulillah. Allah menghendaki beliau, kita diimami oleh beliau, alhamdulillah. Nah, berarti kita ini kalau belajar ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah, di ketika kita melihat kejadian yang terjadi, disitulah kita ingat ini dikehendaki oleh Allah. Apakah hari ini panas? Apakah hari ini hujan? Siapa yang tahu? Ternyata setelah mencuci mobil panas harinya. Setelah mencuci mobil keluar dari pencucian 5 menit hujan. Hati dia gimana? Setelah mencuci mobil, padahal masuk ke pencucian panas. Ada lebihan mencuci mobil pas ketika ada hujan. Ya mungkin jarang terjadi. Apabila masuk ke pencucian, dilihat cuacanya panas. Selesai pencucian mobil, keluar dari pencucian, hujan. Kalau tidak kuat hati ingat yang menjadikan hujan ini Allah dengan kudrat iradatnya dan ilmunya, kira-kira hati kita bisa kesal. 50.000 berarti mengkritik perbuatan Allah. Kesalnya hati di ketika hujan terjadi. Nah, ini masalahnya. Kesalnya hati di ketika hujan terjadi. Berarti kalau kesal hati dengan kejadian yang terjadi, itu kesalnya kepada siapa? Kepada siapa? Kesal dengan perbuatannya sama kesal dengan orang yang menghadapi kejadian itu. Ibu-ibu ingin menjemur pakaian, lihat panas, jemur pakaian, panjang pakaian berjemur. Selesai dijemur, mungkin ibu kecapean, duduk dulu istirahat. Dadakan hujan, gimana? Mulut dia ngomong apa? Kalau bahasa Banjar, hujan soalnya mau apalah kono muyak. Itu kemana itu? Mengkritik perbuatannya sama mengkritik yang mau berbuat, mengkritik objek sama mengkritik subjek. Nah, sudah jauh Bapak Ibu. Ini kita nih melatih, mengkonekkan pagi ini bahwa kejadian yang terjadi itu sudah dikehendaki Allah. Kadang mungkin ibu-ibu menjemur pakaian di ketika hujan, karena kita menjemur pakaian itu ingin supaya kering, kecuali di bawah benturan, di bawah kenopi, nggak jadi masalah. Ini karena matahari ada.
Lalu dia jemur pakaian ibu-ibu, matahari muncul bersinar. Pertanyaannya, apakah setiap matahari muncul tidak hujan? Pertanyaannya, apakah setiap matahari muncul tidak hujan? Ada aja kan hujan panas. Panas ternyata hujan. Karena menjemur itu kebiasaan kita melihat panas. Ternyata hujan. Nah, hati kita kemana di ketika itu? Ingat dengan Allah yang menghendaki hujan tadi, karena kita mengira tidak akan terjadi hujan. Ternyata terjadi hujan. Nah, disinilah bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, Allah subhanahu fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Allah menghendaki apapun Allah lakukan, apapun yang Allah perbuat, itu sesuai sudah dengan kehendak Allah. Dan Allah tidak pernah tersalah di dalam memperbuat apapun yang Allah kehendaki. Fa'alun lima yurid. Nah, disinilah Bapak Ibu pengajian kita ini membuat kita menikmati aja kehidupan yang kita nikmati. Kita senangi, kita hidup, kita senang. Kita ketemu orang soleh, kita senang. Kita ketemu dengan Syekh Asal, kita senang. Allah menghendaki selalu kita dalam kebaikan. Karena yang menghendaki hati tian datang ke pengajian ini, datang ke majelis ini, datang ke masjid ini adalah gerakan hati yang Allah gerakkan. Termasuk akhifillah Syekh Asal beliau ini, hafizahullah, Allah menggerakkan hati beliau untuk bertemu dengan kita. Coba kalau ke rumah beliau di mana, misalnya di Surabaya, Kandangan, bisa nggak ketemu. Ini beliau nemui kita ke sini. Ya Allah. Apalagi ada hadis Rasul, ahlul Quran, ahlullah. Bahwa satu orang yang menguasai Al-Quran itu seakan-akan keluarganya Allah. Seakan-akan perumpamaan itu. Karena berdialog terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat firman-Nya. Kandangan, setelah kandangan berabai, setelah berabai amuntai. Ulun amuntai, beliau kandangan. Dari kandangan Syekh Tangiran pecahnya ke amuntai. Nah, Tangiran kandangan, Tangiran Datu Kalampayan, Tangiran pecahnya ke amuntai. Amuntai itu luk bangkai. Kalau ada sini orang luk bangkai, berarti dulu ada luk dan banyak bangkainya, jangan pisah. Itu nama kampung luk bangkai. Luk bangkai itu banyak turunan di Datu Kalampayan. Pecah Tangiran sama Berimau. Nah itu bersaudara. Lalu arahnya ke Sungai Amuntai. Berarti Syekh Al-Kandangani Ulul Al-Amuntai. Nah ini hanya kami ini mesra semua yang berhadir. Sama aja urun sungai salahnya. Nah ini penting lawan kita yang hadir. Nah kemudian berarti kita ini kalau dalam kebaikan, inilah kehendak Allah. Tapi hati-hati, di ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, ingat tetap dengan Allah. Inilah larangan Allah. Nah ini penting. Hati-hati. Apabila kita di dalam kebaikan, ingat ini adalah kehendak Allah. Apabila kita melihat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, yang dilarang Allah, yang dilarang Rasulullah, dilarang semua orang, tetap ingat dengan Allah. Inilah larangan Allah. Tinggalkan. Jangan, ini yang banyak salah. Kan semuanya guru dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki yang baik, bukan Allah menghendaki yang jahat.
Kan banyak aja guru, semua itu kan karena Allah. Fa'alu lima yurid. Allah menghendaki, mau berbuat apa pun yang Allah kehendaki. Kehendak yang dikehendaki Allah kebaikan, bukan Allah menghendaki yang tidak baik. Catat baik-baik. Berarti orang yang ingatannya kuat kepada Allah, dia berada di dalam kebaikan, ingatannya tetap ingat yang menghendaki aku berbuat baik, yang menolongi aku berbuat baik. Ini qudratullah wa iradatullah. Allah menghendaki aku bisa datang, Allah menghendaki aku bisa seperti ini. Itu sudah dikehendaki oleh Allah, dimampukan oleh Allah, dikudratkan oleh Allah. Dia itu punya kemampuan. Itu dulu. Lalu kita mengerjakan kebaikan. Ketika kita mengerjakan kebaikan, disitulah kudrat iradatnya Allah. Yang ngangkat tangan waktu takbir, Pian yang mengangkat tangan. Yang menolongi Pian mengangkat tangan adalah Allah. Karena kita mengangkat tangan, Allah memberikan kekuatan ingatan kepada akhifillah Syekh Asam. Beliau melantunkan suci Al-Quran. Nah, Allah memberikan kekuatan daya ingat. Karena orang hafal Quran itu Bapak Ibu, lihat daya ingatnya. Dan ini mah letakkan kacamata jangan diingat ya Pak. Mungkin karena ilmu-ilmu dari beliau, bagaimana supaya Syekh jangan pelupa. Nah, itu tuh penting juga itu. Kuliah ayyuhal kafirun aja lupa. Apaan lakum dinukum waliyadin. Yang enak-enak harus ada apa motivasi dari beliau kepada kita semua. Ulun nanti ngambil istifadah berkah dari ilmu beliau, dan ulun nanti duluan pulang karena hendak dijemput ke rantau acara maulid juga. Nah itu diantaranya tuh ada waktu sekitar 20 menitan. Ulun serahkan langsung kepada beliau supaya ulun ada duduk lah istifadah, ambil ilmu, nasihat, motivasi dari beliau. Nah, kira-kira cukup dulu pengajian kita, ada waktu sekitar 20 menit kita dengari nasihat, motivasi dari beliau, karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, kita serahkan kepada Syekh untuk memberikan motivasi ilmu untuk kami semua, dan ulun pun menuntut ilmu sama beliau. Falyatafaddal ay mashkur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillah 'allama al-Qur'ana khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. Alhamdulillah alladzi 'allama al-qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyun akram. 'allama al-Qur'ana dzakara syarrun 'azim. Salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. Sebelum mulai ada pepatah bahasa Arab. Rupa susbatin khairum min alfi min'an. Itu alhamdulillah ada kemajuan sedikit di bahasa Indonesia. Masya Allah. Itu belajar. Ketika ulun membaca sesuatu bahasa Arab, ulun terjemahkan dulu apa isinya. Nah, ulun sering motivasi pakai bahasa Arab karena tak tahu artinya. Tahu artinya bahasa Indonesia. Dan yang kedua, karena ulun isian santri, ada santri putra putri, jadi kadang ulun belajar juga kalau muridnya. Jadi mohon maaf kalau ada bahasa Indonesianya, bahasa Kalimantannya, kurang maafkan aja wajar. Ibu-ibu yang di belakang mendengar suara yang jelas lah. Jelas ibu-ibu yang di belakang. Ulun hendak menyampaikan beberapa hal saja, dan mudah-mudahan beberapa hal ini bisa menyambung. Amin, amin. Saya katakan dari rumus seperti itu artinya mendingan ketemu kalau disengaja daripada beribu-ribu kali merencanain pertemuan tapi jadi.
Jadi ulun ini malam tadi kan, Masya Allah dengan Bapak Sohadi, beliau ini Bapak Sohadi, beliau Masya Allah merencanakan untuk sholat subuh di masjid ini, Hujar Sidin. Mudah-mudahan kita bahasa Kalimantan Tampulu ada di sini Hujar Sidin. Kita semua mendapatkan keberkahan. Okay. Ulun padahal malam tadi itu pikir-pikir jadi mudah-mudahan bisa bangun sebelum subuh, karena ulun mulai batola ke sini itu lumayan blank. Okay, sampai ingat siang pas acara Maulid, ulun salaman lawan salaman lawan pemilik acaranya, Pak Putar salaman pulang kedua kali. Jadi bingung ulun sudah belum gitu kan. Okay. Dan ulun kan ini mengajar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ajar di Sulawesi Tenggara, mengajar menghafal Quran 30 juz yang bersanad. Yang bersanad itu insyaallah sanad babahan pian paham aja, amunnya kada paham ulun kasih ringkasan sedikit. Amunnya salah guru kan ulah koreksi sedikit atau tambahan dari pian. Sanad itu semacam bahasa Kalimantan tuh ijazah lah. Ijazah itu yang bahwasanya kita membaca Al-Quran disaksikan oleh guru-guru kita, dan disaksikan oleh ulama-ulama, dan disaksikan oleh sahabat Rasulullah, ke Jibril alaihi salam, ke Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ke Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi program ulun 30 juz, bila tamat santrinya itu ulun bari'inya sana 30 juz. Okay. Jadi hadis pertama yang ulun sampaikan itu adalah عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. Jadi dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti jeruk manis. Baunya harum dan rasanya manis. Okay. Yang kedua, perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti buah kurma, tidak berbau harum tetapi rasanya manis. Yang ketiga, perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga, baunya harum tetapi rasanya pahit. Yang keempat, perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seumpama buah pare lah, okay? Tidak berbau harum dan rasanya pahit. Jadi ulun ingat ada salah satu hadis yang disampaikan oleh guru ulun, itu menyentuh ke hati ulun waktu di kota Mekah. Jadi hadis itu juga ditempelkan di tempat pengajian kami, itu besar benar. Hadisnya itu bahwasanya di hari kiamat kaina Quran itu bisa berpandir. Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati fayaqul ya Rabb hadlihi fayulbasu tajul karamah thumma yaqul ya Rabbi zid fayulbasu hullatal karamah ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارقى ويزاد بكل آية حسنة. Dalam hadis disebutkan Al-Quran akan datang pada hari kiamat lalu berkata, wahai Rabb, pakaikanlah ia mahkota kemuliaan. Lalu ia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian berkata lagi, wahai Rabb, tambahkanlah kemuliaannya. Maka ia dipakaikan pakaian kemuliaan. Jadi bukan hanya mahkota, tapi pakaian kemuliaan. Maka ia dipakaikan pakaian kemuliaan. Lalu berkata lagi, wahai Rabb, ridailah. Maka Allah meridainya. Kemudian dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah. Dan setiap ayat menambah baginya kebaikan. Jadi itu hadis ulama mengingatkan bahwasanya kita mencari cara kayak apa kita ini bersahabat setawan Al-Quran.
Kita berharap mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Kita berharap Al-Quran ini menjadi pembela kita. Orang banyak bertakun, Ustadz, Quran ini apakah bisa membawa kita ke neraka? Bisa. Sangat bisa. Bukan hanya ke surga tapi ke neraka. Kenapa bisa orang pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran bisa masuk neraka? Karena ketika ia membaca Al-Quran dicampurkan lawan kesombongan, sudah takabur. Makanya ulun kalau membaca Al-Quran di mana aja ada salah satu doa ulun panjatkan. Itu doa bagus sebenarnya, mau dihafalkan bagus lagi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati ulun dari sifat-sifat munafik. Wa a'mali minar riya. Pekerjaan-pekerjaan ulun, apa yang ulun gawikan itu dari sifat riya. Wa alsinati atau walisani minal kadhib. Dan lidah ulun dari sifat-sifat pembohong. Wa aini minal khiyanah, dan mata ulun dari sifat-sifat khianat. Itu doa sering ulun bacakan. Karena ulun juga takutan. Belum tentu ulun ini penghafal Quran bisa masuk surga langsung. Bisa hati berubah. Mungkin. Makanya ulun bila diundang di mana-mana aja, acara apa, orang banyak bertakun, berapa jar tarifnya? Ujar ulun, mohon maaf, ulun ini orangnya bebas, kadeda andap nominal sekian. Terserah aja. Yang penting jangan sampai ulun masuk golongan Quran itu dijual atau kalamullah. Ulun indah benar. Ulun hendaknya itu murni. Artinya bila orang memberi, ulun terima. Bila diberi ke apa jua. Pernah ulun diundang di acara. Unik bagi ulun sedikit. Karena pertama kalinya 2017. Pertama kalinya diundang orang membaca ayat suci Al-Quran pembukaan. Habis itu kan diberi duit. Di Makkah ada pernah kayak itu. Diberi sirin amplop. Ulun tolak. Tersinggung si Din. Nah, mulai situ ulun belajar. Artinya bila kita kada hendak, ambil, kita sedekahkan ke orang lain. Itu bagusnya. Kita ambil, kita sedekahkan ke orang lain. Jangan kada hendak. Karena bila kita kada hendak, mendengarnya manusia itu bisa berubah pikiran. Ini kenapa kada hendak menerima duit ulun? Apakah duit ulun haram? Apakah duitnya sedikit saja kah? Itu. Jadi ulun alhamdulillah ulun terima terus. Ulun bila ulun sumbangkan gitu kan. Dan alhamdulillah ulun lagi membangun rumah di Banjarbaru yang ulun sampaikan dahulu, masih ingat ulun. Jadi rumah ulun itu ulun bangun dengan alhamdulillah hampir 90% duit undangan dan acara-acara. Dan harapan ulun rumah itu bila jadi ulun namakan kaina RBK. Insyaallah. Insyaallah. Itu nama pertama kaina kada tahu mungkin berubah. RBK itu apa? Rumah belajar Quran. Yang bersanad. Jadi ulun di Kendari ini hendaknya setumat haja mengajar di sana mungkin minimalnya 5 tahun lah, mungkin. Tapi yang membuahnya masih membutuhkan ulun maksimalnya 10 tahun. Padahal pengasuh pondok pesantren sidin hendaknya ulun 40 tahun. Ujar ulun namun yang 40 tahun, usia ulun sudah 28, namun 40 tahun berapa ulun usia kada kebagian Kalimantan jual mengajar di sini. Jadi ulun rencana hendak membuka di sini dan mudah-mudahan orang Kalimantan juga belajar lawan ulun mendapatkan sanad jual. Tinggi, itu harapan terbesar ulun. Dan ada hadis lagi yang mau sampaikan kepada babuhan pian yang hadir setiap majelis subuh, majelis ilmu atau apa, itu bagi ulun masya Allah sampai dari ini Kalimantan mengalahkan banyak daerah-daerah yang ulun kunjungi. Kalau ada majelis-majelis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu hadis. Berada di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya meraih pahala dan mendapatkan surga, seseorang yang menuntut ilmu juga tengah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan dalam sebuah hadis bahwa man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Artinya barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Jadi senanglah babuhan pian namunnya datang subuh-subuh kayak ini. Dan ya sini bujur ulama tadi kepikiran mudah-mudahan ya Allah jangan kau salat subuh di masjid ini kita dipertemukan. Dan amunnya babuhan pian kada cinta ilmu kita kada pertemuan. Mungkin masing-masing guring di rumahnya kah,
atau di manakah misalnya kan. Tapi masya Allah orang pecinta ilmu ini banyak. Mudah-mudahan babuhan pian karena setianya mencari ilmu, mudah-mudahan babuhan pian itu semuanya dikumpulkan di surganya Allah. Ulun berharap, harapan terbesar ulun adalah di dalam doa, as'alullah an yajma'ana fi jannatih kama an jama'ana fi hadzal makan al-mubarak atau fi hadzal masjid, yang artinya semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surganya Allah seperti kita dikumpulkan di tempat ini. Bayangkan pian misalnya masuk surga, bertemuan lawan kawan pian kanan kiri demi ini, ulun bertemuan guru di sini di surganya Allah. Ya Allah, nyamannya pertemuan mama ulun almarhumah, pertemuan orang-orang yang kita cintai sudah meninggal, luar biasa. Bayangkan pian bertemuan mama pian, abah pian dalam surganya Allah, mendapatkan hadiah istimewa. Sebelum ulun tutup, ada satu yang ulun sampaikan kepada bahan pian lagi. Apakah Ustaz ulun ini kada penghafal Quran? Ulun ini kada penghafal Quran, tapi apakah ulun bisa menjadi ahlul Quran? Sangat bisa. Bila pian menghafal Al-Quran menjadi ahlul Quran. Bila pian memudahkan orang menghafal Quran, secara pahala pian mendapatkan pahala ahlul Quran juga. Jadi misalnya ada pondok pesantren, ada orang membutuhkan secara materi misalnya, membutuhkan biaya atau apa, pian dermawan, luar biasa, pian bantu buhannya, memudahkan buhannya menghafal Quran. Dan itu jalan semuanya, itu pahalanya pian luar biasa, mengalir dunia akhirat, investasi akhirat ngarannya itu. Apa yang pian sumbangkan ke pondok pesantren atau ke orang menghafal Quran, pian harus siap-siap insyaallah mendapatkan pahala seperti gunung di akhirat kena. Ingat, ikhlaskan, usahakan ketika menyumbang pakai tangan kanan, tangan kiri pun jangan tahu. Tangan kiri pun jangan tahu. Ya, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada doa yang harus ulun baca sedikitlah, karena ini kan juga kita di bulannya Maulid Nabi. Jadi ada doa juga, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Al-Qur'an dan kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم في هذا اليوم المبارك نرفع أكف الدعاء إليك، نسألك يا كريم أن تنزل علينا بركات المولد النبوي الشريف، وتجعلنا من الذين يحبون نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه. اللهم ارزقنا من أهل الفلاح في الدنيا والآخرة، واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأهلينا، وارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة، فقهاء في الدين، مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. اللهم املأ قلوب أولادنا نورا وحكمة، وأهلهم لقبول نعمة، وأصلحهم وأصلح بهم الأمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibu-ibu, bapak-bapak, amunnya babuhan pian kawam menyuruh anak pian menghafal Quran, silahkan, punya kawan didorong, dukung menghafal Quran. Karena kenapa ulun anjurkan? Karena Al-Quran itu, orang yang penghafal Quran di hari kiamat itu bisa memberi syafaat kepada keluarganya yang ditetapkan masuk neraka. Ditetapkan masuk neraka bisa dibantu, bisa disyafaatkan. Jadi usahakan. Tapi ulun anak ada hafal Quran, cucu mudah-mudahan hafal Quran. Tadi doa ulun sambung, ada doa buat kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya Nabi, di bawahnya mudah-mudahan anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh, hafal Quran, paham sunnah, dan memberi kita kebahagiaan dunia akhirat insyaallah. Karena anak itu adalah investasi juga, bisa kita bilang investasi akhirat.
Kan ada hadisnya disampaikan oleh Rasulullah SAW yang tiga golongan, wa waladun salihun yad'u lahu, wa waladun salihun yad'u lahu idza mata al-insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Artinya ketika seorang manusia meninggal dunia maka amalannya terputus kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah yang tadi disampaikan, salah menyumbang atau apa, jangan khawatir, menyumbang sekian insyaallah Allah kembalikan berlipat-lipat. Ketika tidak mendapatkan lagi, ikhlaskan saja insyaallah di akhirat pian bisian banyak itu investasi akhirat. Yang kedua, yang bermanfaat, dan kedua jariyah, ilmu yang bermanfaat. Pian namun sudah mendengar dari ulun beberapa hadis, beberapa ilmu dan dari guru. Bila ada orang misalnya bertakun ilmu, sampaikan apa yang pian dapat. Itu pentingnya. Itu salah satunya memurajaahkan ilmu juga. Ya, artinya pian mendapatkan ilmu tapi pian sampaikan. Amun pian mendapatkan ilmu pian simpan, itu ilmu kada bukan sampai. Atau pian simpan makin kelamaan makin hilang, tapi amun pian sampaikan ke orang, siapa tahu orang itu menyampaikan ke orang lain lagi. Jadi ilmu itu tetap jalan. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mau mendoakannya kedua orang tuanya. Itu penting. Kita bisian anak mendoakan kita dunia akhirat. Jangan bisian anak itu berebutan harta di dunia. Ulun banyak menyaksikan orang banyak sampai menyuruh ulun bagi harta warisan. Ulun jangan lain anunya, lain ahlinya. Cari orang lain kada jar insyaallah pian paham Quran, walaupun paham Quran tapi ada bidangnya ahlinya orang bagi warisan lain ulun. Kada wani ulun. Sampai bakalahian badang sanakan bersepupuan bacucuan gara-gara kayaknya itu bisian tanah 30 lebih hektar. Tanah sawah jar, sawah pahumaan. Luar biasa. Bertetanggaan badang sanakan bakalahian. Yang satu hendak apa jorang kendaraan kainya, ada yang saya kada paham jolon. Dan alhamdulillah ya Allah, ulun kada bisa harta banyak, yang ada apa adanya hajat. Artinya mun ya ulun bisa anak, ulun sampaikan harta itu kada kita bawa ke akhirat, tapi ilmu yang kita bisa bawa ke akhirat. Ilmu itu yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amunnya harta tergantung, amun pian bisian harta pian sumbangkan, pian manfaatkan dengan yang baik bisa menyelamatkan kita dunia akhirat juga. Tapi amun kita pian manfaatkan uang itu dan kada jelas, buyar juga kita akhirat kena. Banyak pertanyaannya. Mudah-mudahan guru kita panjang umur sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita seberataan panjang umur sehat walafiat. Yang lagi sakit insyaallah Allah syifakan atau Allah sembuhkan penyakitnya. Yang lagi kesulitan insyaallah Allah mudahkan segala urusannya, dan yang lagi menjalankan usaha atau apa insyaallah Allah lancarkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu aja yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar dulu. Alhamdulillah, apa yang disampaikan beliau tadi menambah motivasi untuk tujuan kita selamat akhirat. Karena dunia ini juga dari kita untuk menuju keselamatan akhirat. Bukan dunia ini mencelakakan kita menuju akhirat. Dan ada tahlil sebentar dari Ustaz Fauzi, dan ulun kada jadi pulik berdahulu karena mendengarkan juga hadis Nabi tadi. Karena orang menonton ilmu luar biasa. Beliau hampir mengaji ulun hampir juga itu lagi. Luar biasa. Ulun menyebut jadi ulun yang menjadi ulun jangan cepat datangnya. Ulun masih mengaji. Akhiran sebentar bertemu. Masyaallah, silakan. Langsung orang bikin tahu. فقل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله وسيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة من الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك أن تجيبنا على قراءتنا هذه وقنا ثوابا جزيلا وأجرا بك عظيما وأن تتقبل منا بفضلك وإحسانك وقولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعل منا هدية توصل حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرابه وكرمه ثم ثواب منه بذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم ثواب مثل ذلك إلى أرواح آل كل وصحابة رسول الله أجمعين ثم ثواب مثل ذلك مع حاسد إليك وإحسانك إلى أرواح أموال المؤمنين والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى المرحومات اللهم نور على قبورهم واهزم على البهجة والسلطان اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل الجنة منازلهم مساكنهم يا رب الراحمين
اللهم اجعل القرآن في قبورهم ونساء في القيامة شافعا وعلى ذكر إجابة وعلى سرر نور في الجنة رفيقا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله